Ya, di bagian ini kita akan membicarakan beberapa contoh ya terkait dengan kompatibilitas dua buah sistem koordinat ya. Nah, saya ulangi sedikit ya tentang kompatibilitas dua sistem koordinat ya. Jadi misalnya saya mempunyai dua buah sistem koordinat UV ya dan U aksen ya, V aksen atau pakai bar saja ya, U bar, V bar. Nah, dua sistem koordinat ini dikatakan kompatibel CR gitu. Apabila ya ada dua kemungkinan ya. Jadi yang pertama bahwa U dan U bar itu saling asing. Jadi kalau U dan U bar itu saling asing sebagai domain dari kedua sistem koordinat itu saling asing, ya sudah pasti bahwa keduanya kompatibel gitu. Nah, kalau tidak saling asing, ya maka kemudian kita harus membicarakan transformasi koordinat antara kedua sistem koordinat itu. Oke, saya gambarkan di sini. Jadi misalnya ini U itu, ya. Kemudian ini U bar, ya U bar. Oke, saya gambarkan sekali lagi ya, karena sebenarnya di bagian sebelumnya sudah saya sampaikan ya, tapi ini saya ulangi sedikit ya. Nah, keduanya beririsan ya. Jadi ini adalah saya tulis di sini ya. Jadi ini adalah U ya irisan U bar gitu. Ya, U irisan U bar di situ. Nah, kemudian oleh V ya, U itu dipasangkan atau dipetakan ke sini. Jadi ya, misalnya itu sistem koordinat berdimensi n ya, maka oleh V ya U itu dibawa ke R pangkat n gitu. Ya, R pangkat n ya, jadi ada himpunan terbuka di R pangkat n gitu ya. Nah, ini adalah VU itu ya, saya tulis di sini aja ya, VU. Oke, ini adalah VU, himpunan terbuka di R pangkat n gitu. Kemudian oleh V bar gitu ya, ini dibawa ke sini. Ini saya tulis V bar, ini V gitu ya. Oke, nah ini juga ke R pangkat n gitu ya, R pangkat n ya, katakanlah jadi ini. Jadi ini adalah V bar U bar gitu. Oke ya, ini jadi U itu himpunan terbuka di M. Jadi ini artinya kedua peta atau kedua sistem koordinat CR berdimensi n di ruang topologis M, tau gitu. Jadi U dan U bar itu adalah himpunan terbuka di ruang topologis ini ya. Oke. Nah, kemudian menarik adalah wilayah ya pada irisan antara kedua domain sistem koordinat itu. Ya, oleh karena itu misalnya oleh V wilayah irisan itu dibawa ke sini ya, dibawa ke sini. Oke, jadi ini adalah V U bar irisan U ya. Kemudian ini juga oleh V bar dibawa ke sini misalnya ya, dibawa ke sini. Ya, sini saya arsir 2 kali gitu ya. Ya, arsir 2 kali. Ya. Ini begitu. Jadi saya arsir 2 kali. Ya. Jadi boleh dikatakan bahwa ini wilayah ini itu adalah U irisan U bar. Sementara ini ya, kalau saya tulis di sini ya, saya tulis di sini itu adalah V bar U irisan U bar gitu. Nah, transformasi koordinat itu menghubungkan ya titik-titik yang ada di sini di dalam bayangan U irisan U bar terhadap V ke bayangan U irisan U bar terhadap V bar gitu. Jadi dari sini ke sini. Itu adalah dari sini kemudian ke sana ya itu. Nah, itu bisa dilakukan ya. Jadi V dibatasi pada wilayah ini, V inverse ya, dari sana kan ada V inverse gitu. Nah, itu dibatasi pada wilayah ini V U bar U irisan U itu. Jadi kita pilih V pangkat min 1 ya, sebenarnya dibatasi ya, nanti dibatasi pada wilayah ini, kemudian dilanjutkan dengan V bar ya. Jadi ini tidak lain boleh dikatakan sebagai pemetaan dari V U irisan U bar
ya menuju ke V bar U irisan U bar gitu. Jadi ini kalau ada titik P, ini tadi ya, misalnya X1 ya, X2 ini saya pakai di atas ya, X2 sampai dengan Xn ya, maka ini di bawah menuju ke X bar 1, X bar 2 sampai dengan X bar N gitu. Ya, itu seandainya misalnya ada titik di sini ya, ada titik P di situ. Nah, titik P itu memiliki sistem koordinat di sini nih. Jadi ini VP. Ya, VP ya. Oke, nah ini di bawah sana. Lewat ini. Jadi dibalik dulu ke sana ke P. Ya, dari misalnya ya, kalau boleh saya tulis gini. Ini adalah X1, X2 ya. Sampai dengan Xn gitu. Oke. Kemudian dibawa ke sini, misalnya ini. Ya, jadi ini kalau boleh ditulis lebih lengkap, maaf ya. Ini adalah VP, yakni X1, X2, ya sampai dengan Xn gitu. Ya, oke. Itu titik ini. Ya, titik ini adalah VP itu koordinat bagi titik P yang di situ. Nah, ini ya, titik ini tadi, ya ini adalah titik V bar P. V bar P, yakni adalah titik X bar 1, X bar 2 sampai dengan X bar N gitu. Ya, good. Nah, ini adalah pemetaannya tadi, V pangkat min 1 dilanjutkan dengan V bar. Ini adalah transformasi koordinat. Nah, tentu juga ada transformasi baliknya. Jadi dari sana ke sana, yakni V bar inverse dibatasi pada wilayah irisan tadi, ya kemudian dibawa ke sini oleh V bar V ya. Jadi ini adalah dari sini ke sini, ini adalah V bar pangkat min 1 dilanjutkan dengan apa namanya V gitu. Ya, dapatkan di sini. Ya, jadi ini inverse-nya tentu saja adalah, jadi kalau ditulis inverse bagi saya di sini ya, jadi ya inverse bagi ini, jadi V ya V, oh ini V bar ya, sorry ya. Ini V bar inverse ya, itu tidak lain adalah V bar inverse dilanjutkan dengan V itu. Ya, itu. Oke, jadi dari sini ke sana, dari sana dibawa ke sini oleh ini tadi. Ya, itu gambarannya ya. Nah, kemudian kedua sistem koordinat itu dikatakan CR kompatibel apabila transformasi koordinat ini ya, jadi ini apa namanya diferensiabel sampai derajat R dan turunan ke R-nya itu masih kontinu gitu ya. Oke, itu kira-kira. Kenapa? Karena kemudian seperti yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya, transformasi koordinat ini menjamin bahwa nanti masing-masing X1 bar, X bar 2, X bar 3 sampai X bar N ini masing-masing merupakan fungsi dari ini X1, X2 sampai dengan Xn. Jadi dari situ boleh dikatakan nanti bahwa X bar I itu akan merupakan fungsi dari X1, X2 sampai dengan Xn gitu. Ya, untuk I itu mulai dari 1, 2 sampai dengan N. Nah, sebaliknya juga ya, saya tulis di sini bahwa I itu adalah fungsi dari apa namanya X bar 1 sampai dengan X bar N gitu ya. Oke, sehingga kemudian kita itu tentu saja sama ya, I-nya dari 1, 2 sampai dengan N gitu. Sehingga kemudian orang bisa lalu bicara tentang diferensiabilitas dari masing-masing XI dan XI itu. Jadi diferensiabilitas pemetaan ini, transformasi koordinat ini ditentukan dari diferensiabilitas dari XI sebagai fungsi X bar 1, X bar 2 sampai X bar N, dan X bar I sebagai fungsi dari X1, X2 sampai dengan Xn gitu. Ya, sehingga kemudian bisa dikatakan apakah apa namanya kedua sistem koordinat itu kompatibel CR atau tidak gitu. Jadi kedua sistem koordinat itu dikatakan kompatibel C pangkat R itu apabila ini ya semua fungsi yang ada di sini itu bisa diturunkan ya sampai derajat R gitu, dan turunan ke R-nya, turunan parsial ke R-nya terhadap variabel manapun itu masih kontinu gitu.
Nah, itu kira-kira ya sudah saya jelaskan pada bagian yang lalu. Nah, sekarang saya ingin membicarakan beberapa contoh ya. Good. Yang pertama kita meninjau ya, ini contoh yang pertama ya. Atau saya tulis contoh dulu. Contoh gitu. Ya. Contoh yang pertama ya, kita meninjau ini. Jadi ruang topologisnya adalah R, tau N. Jadi himpunan yang beranggotakan semua bilangan real ya, disertai dengan topologi alamiah, topologi yang dibangun dari interval-interval terbuka. Oke. Nah, di sana kita sudah mempunyai beberapa sistem koordinat yang sudah kita sampaikan itu. Jadi mulai yang pertama sistem koordinat adalah U atau U-nya sama dengan R, jadi U yang kebetulan sama dengan R itu sendiri gitu ya, koma V1 gitu ya, masih ingat ya. Jadi di mana V1 itu adalah pemetaan dari R sebagai U tadi menuju ke R pangkat 1, ini sama-sama ke R dari R pangkat 1 ya, jadi mungkin kalau boleh ditulis lengkap seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah bahwa setiap titik X gitu ya dipasangkan dengan V1 X gitu. Yang tidak lain adalah X itu sendiri. Ya, sudah saya jelaskan dulu. X yang di sini adalah koordinat bagi X yang di sini. Oke, ada bedanya. Jadi ini adalah titik di dalam R pangkat 1, sementara X yang di sini adalah koordinat bagi titik X ini gitu. Ya. Dalam hal ini kita punya inverse ya, V1 inverse itu pemetaan dari R1 menuju ke R pangkat 1 juga ya, di mana setiap koordinat ya bagi suatu titik ya, ini koordinat ya, dipasangkan kembali dengan titik yang diwakilinya gitu ya. Jadi V1 inverse X yang tidak lain adalah titik X itu sendiri. Sebaliknya ya, sekarang ini adalah titik ya di R pangkat 1 dan ini adalah koordinat bagi titik itu tadi. Good. Nah, ada juga di dalam kasus ini saya tulis di sini ya, V2 gitu, V2 U, V2 gitu. Jadi ini kalau boleh ditulis misalnya adalah U1 ya gitu. Nah, di sini U2 itu kebetulan juga sama dengan R itu ya, seluruh bilangan himpunan semua bilangan real itu disertai dengan V2 gitu ya, dimana dalam hal ini V2 itu adalah pemetaan dari R1 menuju ke R pangkat 1 gitu ya. Ini setiap titik X dipasangkan ya, dalam kurung ya, dipasangkan dengan V2X itu, dan V2X itu adalah sama dengan X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 ini adalah koordinat bagi titik X itu. Jadi ini sekali lagi bahwa ini titik di R pangkat 1 ya, dan kemudian itu diwakili oleh koordinat yang namanya X pangkat 3 ini ya. Saya tulis lebih jelas ya, ini X pangkat 3 ya. Nah, di sini pemetaan itu memiliki inverse, V2 inverse, yakni ini tentu saja tetap dari R pangkat 1 menuju ke R pangkat 1 gitu ya. Jadi nanti setiap titik X, atau saya tulis X ya, atau T saja ya, T gitu ya. T itu dipasangkan dengan V2 inverse dari T itu, yakni tidak lain adalah X pangkat sepertiga gitu. T pangkat sepertiga ya, jadi T pangkat sepertiga ya, T pangkat sepertiga ya. T pangkat sepertiga. Good, ingat ya. Jadi ini adalah koordinat bagi titik T pangkat sepertiga itu. Jadi T ini merupakan koordinat bagi sekarang kita lihat apakah kedua sistem koordinat itu kompatibel atau tidak. Yang jelas kebetulan keduanya memiliki domain yang sama gitu, sehingga irisannya tidak kosong ya, irisannya sama dengan domainnya itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu kemudian kita lihat misalnya sebagai contoh V1 inverse ya dilanjutkan dengan V2
apa namanya V2 gitu. Nah, ini tentu adalah pemetaan dari tadi apa namanya V1 R irisan R ya sama dengan R itu sendiri menuju ke V2 R irisan R ya, R itu sendiri, R pangkat 1 ya. Ya, ini balik nanti setiap titik bisa contoh ya, setiap titik apa namanya X gitu ya, katakanlah titik saya tulis saja nih X gitu ya, X gitu ya. Ini adalah koordinat bagi titik X gitu. Ini akan dipasangkan dengan ini ya. Ini V1 inverse dari apa namanya X gitu ya. Oke, jadi X dipasangkan dengan V1 inverse dilanjutkan dengan V2 X gitu. Nah, ini saya lanjutkan di sini ya. Ya. Nah, jadi kita hitung di sini bahwa V1 inverse dilanjutkan dengan V2 ya, X gitu, mestinya ini sama dengan V2 ya, dalam kurung V1 inverse X gitu ya. Oke, gitu. Nah, kemudian V1 inverse ini tadi X dibawa ke X itu sendiri, jadi ini mestinya sama dengan V2 ya, dari X itu sendiri ya, karena ini sama dengan X ya. Nah, ini akan sama dengan X pangkat 3 ya, sesuai dengan apa yang ada di sini ya. Jadi X dibawa dengan X pangkat 3. Nah, kalau di sini adalah diferensiabel ya, jadi kita lihat di sini bahwa nampak ya bahwa V1 inverse dilanjutkan dengan V2 itu C infinite ya, itu C infinite. Diferensiabel C infinite ya, kalau saya tulis saja di sini ya, diferensiabel C infinite. Jadi artinya bahwa pemetaan ini bisa diturunkan terus menerus ya, sampai infinite ya, masih bisa diturunkan terus gitu ya. Oke, nah kemudian inverse-nya gitu, kita lihat inverse-nya. Jadi V2 inverse dilanjutkan dengan V1 gitu. Nah, ini kalau dikenakan pada, tentu saja ini merupakan pemetaan ya, pemetaan dari sekali lagi V2 R pangkat 1 irisan R pangkat 1 sama ya, menuju ke V1 R pangkat 1 irisan dengan R pangkat 1 gitu ya, sama gitu ya. Jadi sama-sama R, dari R ke R, kalau ditulis ini adalah pemetaan dari R pangkat 1 menuju ke R pangkat 1, sama tadi. Sebenarnya ini juga dari R pangkat 1 ke R pangkat 1 ya. Jadi kalau saya tuliskan ini R pangkat 1 menuju ke R pangkat 1 juga ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau kita punya titik apa namanya T misalnya ya, sesuai dengan ini tadi ya, jadi T ya, maka ini akan dipasangkan dengan ini V1 V2 inverse gitu ya, T gitu ya, dikenakan pada T. Nah, berapa itu? Nah, kita hitung di sana ya. Oke, jadi ini akan sama dengan ini terus V2 inverse dilanjutkan dengan V1 dari T gitu. Nah, ini kan sama dengan V1 dalam kurung V2 inverse T gitu ya. Good. Oke, nah kemudian apa namanya kita bisa lanjutkan ini jadi V2 inverse ya, V2 inverse T sama dengan T pangkat sepertiga ya. Jadi ini mestinya sama dengan V1 T pangkat sepertiga ya. Oke, nah ini mestinya sama dengan T pangkat sepertiga gitu. Nah, ini kita lihat ya, jadi kalau diturunkan sekali, oke, masih apa hasilnya. Jadi kalau diturunkan bisa contoh ya, D per dt dari apa namanya V1 V2 inverse T gitu ya. Ini tentu sama dengan sepertiga dikalikan T pangkat apa namanya min 2 per 3. Ini sepertiga dikurangi dengan 1 ya, min 2 per 3. Good. Nah, kita lihat di situ ya, fungsi ini sudah tidak kontinu. Jadi fungsi ini tidak dikontinu di titik T sama dengan 0 ya. Tidak
continue di T sama dengan 0 gitu. Ya, karena pembagian dengan 0 ya, jadi infinite di sana. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ini V1 dilanjutkan dengan V2 inverse ya. Ini diferensiabel ya, apa namanya, C0 ya. Jadi artinya ini C0. Jadi saya katakanlah pemetaan C0 ya, saya tulis ini. Pemetaan C0 gitu. Artinya apa? Artinya bahwa dari sini kita simpulkan ya. Jadi yang satu transformasi koordinat yang ini itu C infinite, kompatibel C infinite, bukan ya, diferensiabel C infinite. Sementara yang ini diferensiabel C0 gitu. Artinya lalu kita katakan bahwa transformasi koordinat ini atau kedua sistem koordinat itu kompatibel C0. Meskipun salah satu transformasi koordinatnya adalah diferensiabel C infinite gitu ya, C tak terhingga, tapi karena transformasi baliknya itu C0 ya, maka secara keseluruhan adalah bahwa kedua sistem koordinat itu kompatibel C0 gitu. Ya, kalau kita batasi pembicaraan kita pada C infinite, maka dikatakan bahwa kedua sistem koordinat itu tidak setara gitu ya. Kenapa? Karena apa namanya tidak kompatibel ya, karena kedua transformasi koordinat ya itu tidak kompatibel, tidak diferensiabel C infinite. Oke, kita lebih halus ya, lebih dengan mengatakan bahwa kedua sistem koordinat itu yakni R, V1 dan R, V2 itu kompatibel C0 gitu ya. Oke, itu contoh yang pertama ya. Kemudian kita lanjutkan contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini kita akan meninjau lingkaran ya, S pangkat 1 ya, S1 gitu ya. Oke, saya tulis di sini. Kita juga sudah membicarakan lingkaran ya. Nah, kemudian kita akan bicarakan itu. Jadi dalam hal ini ruang topologisnya itu adalah S1. Ya, ini contoh yang kedua ya, contoh yang kedua. Ya. Ruang topologisnya adalah S pangkat 1 disertai dengan topologi alamiah. Jadi topologi yang diwarisi dari R pangkat 2 gitu ya. Ya, diwarisi dari topologi alamiah di R pangkat 2. Good. Nah, dulu kita sudah membicarakan ya. Jadi sistem koordinat yang pertama kita tulis sebagai U Z plus ya, koma V Z plus gitu ya. Oke, apa itu U Z plus? Ya, ini saya tulis di sini ya, dengan U Z plus ya, itu adalah himpunan yang beranggotakan semua titik ya di lingkaran itu, anggota S1 ya, asalkan Z itu lebih besar dari 0 gitu. Ya, jadi orang mengatakan belahan atas ya, belahan atas dari lingkaran itu. Oke. Nah, sementara VZ plus ya, itu tidak adalah pemetaan saja dari UZ plus menuju ke menuju ke ini ya, min 1,1. Jadi interval min 1,1 di R pangkat 1. Jadi kalau boleh ditulis ini adalah subset di R pangkat 1 gitu. Good. Nah, jadi nanti setiap titik misalnya X, Z, anggota UZ plus itu dipasangkan dengan VZ plus ya, X, Z ya, dan itu sama dengan X gitu ya, X ya. Good. Oke, itu. Nah, inverse-nya ini. Jadi VZ plus inverse. Nah, ini tentu saja adalah pemetaan ya dari interval min 1,1 ya menuju ke UZ plus ya. Jadi nanti kalau ada titik katakanlah T gitu ya, anggota interval itu, maka ini akan dipasangkan dengan VZ plus inverse ya, T gitu. Dan ini tidak lain adalah T, akar 1 minus T kuadrat. Ya. Oke, gitu ya. Jadi ini saya lebih jelaskan ya, T kuadrat gitu.
Good, itu yang pertama ya. Dan dengan cara yang serupa, saya rasa kita bisa juga mengkonstruksi dari wilayah yang lain. Jadi di belahan utara atau selatan ya, di bawah belahan bawah ya. Jadi kita bisa mengkonstruksi juga, misalnya tapi juga bisa yang belahan timur, belahan apa namanya barat ya. Jadi UX plus, ya. Jadi UX plus gitu, ya UX plus, ya, ya. Koma V ya X plus gitu ya ini. Nah ini apa? Ini saya pilih ya dengan X plus itu adalah himpunan yang beranggotakan semua titik X, Z pada lingkaran ya, asalkan X-nya itu lebih besar dari 0 gitu ya. X-nya lebih besar dari 0. Kalau jalan tadi Z-nya yang lebih besar dari 0, sekarang dipastikan dibatasi di sini bahwa X-nya yang harus lebih besar dari 0 gitu. Nah, Vx plus itu adalah pemetaan dari Ux plus menuju ke interval min 1,1. Anggota subset di R pangkat 1 gitu, tentu saja ya. Oke, jadi ini apa namanya sistem koordinat berdimensi 1 di S pangkat 1 ya. Nah, dalam hal ini setiap titik X, Z ya, anggota lingkaran atau anggota wilayah UX plus itu, himpunan terbuka UX plus itu dipasangkan dengan Vx plus ya, X, Z yang itu sama dengan Z itu. Oke, nah ini tentu saja memiliki inverse Vx plus ya, inverse. Oke. Apa namanya ya, adalah pemetaan tentu saja dari interval min 1,1 menuju ke Ux plus gitu ya. Ini bahwa setiap titik saya katakan T juga di sini ya, T itu saya pasangkan dengan ya, atau dikatakan T ini adalah koordinat bagi titik ini Vx plus ya, inverse dari T itu ya. Ini tentu saja bisa tulis sebagai apa namanya akar ya, 1 minus T kuadrat, T gitu. Oke, nah sekarang kita tanyakan apakah kedua sistem koordinat ini kompatibel ya. Yang jelas beririsan ya, yang jelas beririsan gitu. Oke, nah itu perlu kita bicarakan di atasnya. Ya, sekarang kita lihat kompatibilitas itu. Jadi kita harus menyusun sebagai contoh ya. Jadi dari Vz plus ya, itu akan kita bawa ke ini, ini. Jadi ini kita tinjau pemetaan atau transformasi koordinat ini ya, Vz plus inverse ya, dilanjutkan dengan apa namanya Vx plus gitu. Ya, ini tentu saja adalah pemetaan dari Vz plus ya, Ux plus Uz plus ya, Uz plus irisan dengan Ux plus gitu ya, itu. Oke, menuju ke apa, X plus ya, Uz plus irisan dengan Ux plus gitu. Nah, bisa dicek dengan mudah bahwa ini jadi ini hasilnya adalah ini, jadi 0,1, interval 0,1, kemudian ini juga interval 0,1, jadi 0,1. Ini kalau digambar ya, mungkin sedikit untuk menggambarkan, saya tulis di sini, gambar di sini. Jadi ini lingkaran itu misalnya gitu ya. Apa namanya? Jadi yang pertama ini adalah Uz plus ya, sampai di sini itu. Nah, kemudian Ux plus itu nih dari sini saya hasil sebaliknya gitu ya. Oke, sampai di sini. Sampai di sini itu. Jadi irisannya nih. Jadi dari sini sampai sini itu irisannya. Ya, nah itu tentu kalau oleh V apa namanya Z plus itu dibawa ke sini, ke interval ini sampai sini gitu ya, ini 0 sampai dengan 1.
Oke, sementara mestinya di sini ya, di sini maaf ya. Jadi ini sekian ini oleh apa namanya Vz plus dibawa ke interval ini. Jadi ini min 1, ini 1 gitu ya. Ini 0. Jadi 0 sampai dengan 1. Nah, sebaliknya juga apa namanya oleh Vx plus ya. Ini dibawa ke sini. Jadi dari interval dari min 1 sampai dengan 1 ini 0 ya, 0. Jadi ke sini. Ya, jadi pertanyaannya dari sini ke sana itu. Ya, itu gambarnya seperti itu ya. Good. Jadi ini ya. Jadi transformasi koordinat ini meletakkan setiap titik atau setiap koordinat ya pada interval 0,1 menuju ke interval 0,1 gitu. Nah, kita lihat sekarang, kita hitung ya, kita hitung. Ini kita hitung. Jadi nanti setiap titik dengan koordinat t gitu, maka ini akan dipasangkan dengan Vx plus ya, Vz plus inverse ya, semuanya dikenakan pada t gitu. Ya, ini kita hitung sekarang. Ya, jadi kita hitung di sini aja ya. Jadi urut dari sini ya, Vz plus inverse dilanjutkan dengan Vx plus gitu ya, di titik t gitu. Nah, ini ya. Ya, ini mestinya sama dengan Vx plus dalam kurung ini. Jadi Vz plus ya, dalam kurung lagi ya, inverse t gitu ya. Oke, jadi dalam kurung itu ya, ini agar bisa lebih enak dilihat ya. Oke, nah ini mestinya sama dengan apa ya, Vx plus gitu ya, Vx plus. Terus kemudian ini jadi dalam kurung ini apa? Nah, kita lihat Vz ya, Vz plus inverse dari t ya, kita lihat tadi, jadi ada di sini ya, ada t di sini, oleh Vz plus inverse t itu sama dengan itu ya, di dalam kurung tentu adalah t ya, koma, atau nggak usah pakai ini t, koma akar ini 1 minus t kuadrat itu ya, 1 minus t kuadrat. Oke ya, good ya. Jadi karena ini Vz ya. Nah, ini tentu saja oleh Vx plus ini akan dibawa ke ini akar dari 1 minus t kuadrat gitu. Nah, dari sini kita lihat mudah membuktikan bahwa ini pemetaan ini, transformasi ini c diferensiabel c infinite gitu. Kenapa? Karena t itu tidak pernah sama dengan 0 gitu di situ ya, sehingga kalau diturunkan sekali ya, nanti tetap bisa diturunkan terus menerus ya sampai infinite, sehingga orang boleh mengatakan bahwa ini c infinite gitu ya, differentiable c infinite gitu. Good. Nah, bagaimana transformasi baliknya ya? Bagaimana transformasi baliknya? Saya akan gambarkan di sini ya. Saya hitung di sini ya. Di sini gambarnya saya hapus, sudah cukup menjelaskan tadi ya. Good. Ya, jadi kita harus menghitung ini Vx plus ya, inverse begitu, dilanjutkan dengan Vz plus ya, Vz plus gitu. Nah, ini tentu saja sama pemetaan dari Vz plus Vx plus ya, tadi urutnya Uz plus ya, irisan Ux plus gitu, menuju ke Vz plus ya, Uz plus irisan Ux plus ya, itu sama seperti ini tadi ya, tinggal ini ganti ya. Oke. Nah, ini tentu sama saja, sama dengan 0,1, dari interval 0,1 menuju ke interval 0,1 juga ya. Good. Nah, kemudian kita bisa tuliskan di sini ya. Jadi bahwa setiap titik t ya, anggota interval itu akan dipasangkan ya dengan ini. Jadi
ya, X plus, ini plus ya, plus gitu, ya, inverse, ya, dilanjutkan dengan VZ plus, oke, dalam kurung A, dikenakan pada T itu tadi, ya. Nah, kita akan menghitung ini ya, di sini ya, kita hitung. Jadi bahwa VZ plus, ya, ini dalam kurung Vx plus inverse, ya, dalam kurung T gitu, ini akan sama dengan apa? Tentu saja sama dengan ini ya. Jadi Vz plus, ya, dalam kurung, ya, Vx plus, ya, inverse, ya, dikenakan pada X gitu, ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, ini mestinya sama dengan ini Vz plus. Nah, ini kita lihat sekarang Vx plus inverse X, T ya, maaf T, bukan X tapi T di sini ya, ini T. Apa itu? Ya, kita lihat di sini ya. Ya, di sini. Jadi Vx plus inverse T itu sama dengan ini ya. Jadi ini akan sama dengan akar ya 1 minus apa namanya T kuadrat, koma T itu. Ya, kalau di sini tadi T, akar 1 minus T kuadrat ini. Nah, oleh Vz plus, ya, ini akan sama dengan akar dalam kurung ya, akar 1 minus T kuadrat. Kita lihat ini. Ini tentu saja bisa diturunkan terus-menerus ya terhadap T itu. Ya, sehingga kemudian ini juga merupakan pemetaan yang C infinite differentiable atau differentiable C infinite. Nah, sehingga kemudian kedua sistem koordinat ini jadi UZ plus dan VZ plus ya, dengan UX plus dan VX plus itu merupakan dua sistem koordinat yang kompatibel C infinite pada ruang topologis S pangkat 1, tau n gitu. Good. Nah, kita coba di dalam mengingat hal yang ada sistem koordinat yang lain yang kemarin sudah saya perkenalkan. Nah, kita akan coba lihat kompatibilitasnya dengan sistem koordinat ini juga di S1, tau n itu ya. Oke, saya tulis di sini ya. Good. Ya, jadi di S pangkat 1 juga kita kemarin memperkenalkan sistem koordinat ini. Jadi U atau ini kalau salah S1U ya, U, VU gitu. Ya. U di sini maksudnya dari singkatan dari kata utara ya, maksudnya bahwa dalam hal ini S1U itu adalah himpunan yang beranggotakan semua titik di S1 gitu ya, kecuali titik ini, titik 0,1 ya. Jadi orang menyebutnya sebagai kutub utara gitu ya, kutub utara. Ya, jadi himpunan semua titik pada S pangkat 1 kecuali kutub utara gitu. Ya. Kemudian VU ya, terus ini ya, VU itu tentu saja pemetaan dari S1U ya menuju ke R gitu. Ya, ini proyeksi stereografik ya, proyeksi stereografik ya. Jadi nanti bahwa setiap titik X, Z itu dipasangkan dengan VU X, Z. Ya, saya ganti kapur dulu ya. Ya. Ini ya. Dan ini tidak lain adalah 2 dikalikan X ya dibagi dengan 1 minus Y gitu. Ya, ini hasilnya ya. Oke, good. Nah, kemudian inverse-nya begini. Jadi inverse-nya jadi VU inverse ya, inverse gitu. Itu adalah pemetaan dari saya kemarin menggunakan X aksen ya, X aksen. Nah, ini tentu saja pakai kurung ya, pakai kurung gini karena ini sistem koordinat ya di R pangkat 1 tadi ya. Ya, jadi inverse-nya tentu saja saya tulis ini ya, R pangkat 1 ya, menuju ke S pangkat 1U gitu ya. Jadi bahwa setiap titik X aksen begitu, ini akan dipasangkan dengan VU inverse gitu ya, X aksen yang kalau tidak salah ya kemarin sudah kita tunjukkan ini sama dengan 4X aksen dibagi dengan 4 plus X aksen kuadrat gitu
ya. Kemudian di sini apa namanya x aksen kuadrat minus 4 dibagi dengan x aksen kuadrat plus 4. Ya, ini biar seimbang ya, ini saya tukar aja ya biar enak dilihat ya. Jadi ini x aksen kuadrat ya ditambah dengan 4 gitu. Nah, ini apa namanya inverse-nya gitu. Ya, inverse-nya. Jadi ini merupakan koordinat bagi titik itu. Ini adalah titik di S1U ya, dan ini adalah koordinatnya. Jadi x aksen merupakan koordinat bagi titik itu ya, cara bacanya sebegitu. Nah, sebaliknya nih x, z itu memiliki koordinat ini ya. Nah, sekarang kita lihat kompatibilitas antara ini. Jadi apa namanya S1U VU dengan misalnya ya apa namanya VZ X ya, VZ plus itu ya. Jadi kita lihat kompatibilitas itu. Artinya apa? Artinya kita harus menghitung apa namanya transformasi koordinat ini. Jadi sebagai contoh misalnya ini apa? Ya, jadi V ya, kompatibilitas antara ini ya. Jadi VZ plus ya, inverse ya, itu saya lanjutkan dengan misalnya VU tadi ya, VU itu apa yang terjadi gitu ya, apa yang terjadi. Oke, nah otomatis ya kita bisa ini merupakan pemetaan ya dari apa namanya VZ plus ya, VZ plus ya, irisan antara apa ya, irisan antara ini. Jadi ya apa U ya, Z plus diiris dengan S1U gitu ya. Jadi kalau dilihat tentu saja ya, tentu saja ini apa namanya ini jadi wilayah di ya, kalau nanti kita tulis ya, ini menuju mestinya adalah ke ini. Jadi V apa namanya U ya, irisan antara UZ plus ya dengan S1U gitu ya. Oke, nah ini kalau dituliskan ya atau digambarkan sebentar, atau di sini aja ya kita gambarkan ya biar mudah membayangkan itu. Jadi apa namanya, ini lingkaran gitu ya, lingkaran. Oke. Nah, UZ plus itu ini ya, ini UZ plus, ini UZ plus ya. Kemudian apa S1U itu adalah seluruh lingkaran itu kecuali titik ini, titik itu ya, titik itu ya. Jadi oleh karena itu ini jadi apa namanya UZ plus irisan S1U ini mestinya adalah irisan antara ini tadi dengan yang, jadi apa namanya tidak lain adalah UZ plus dikurangi dengan kutub utara gitu ya, 0,1 gitu ya, itu. Jadi UZ plus keseluruhan tapi tanpa ini, tanpa apa namanya kutub utara itu ya. Nah, itu tentu saja oleh apa namanya, oleh VZ plus itu diproyeksikan ke bawah ya. Oke. Nah, oleh karena itu ini mestinya adalah titik interval ya, min 1,0 ya, gabungan dengan 0,1 gitu ya, itu hasilnya. Oke. Nah, menuju ke sini VU ini tadi. Nah, kalau apa namanya petakan ke nih, jadi ini yang mana gitu, jadi ini diproyeksikan ke sana gitu ya, ke sana. Jadi berapa titik ini ya diproyeksikan ke sana ya gitu. Ini juga diproyeksikan ke sana gitu. Nah, dari titik ini ke sana ke infinite ya, dari titik ini menuju ke infinite gitu. Berapa titik ini gitu ya. Ya, tentu kita tinggal masukkan aja dari titik ini berapa, itu dilihat dari sini ya, dilihat dari sini tadi.
Jadi dalam hal ini adalah titik 1,0 ya, 1,0 ya, 1,0. Jadi ini x-nya itu 1, y-nya 0 gitu. Jadi titik 2 ya, ini ada titik dari gabungan antara minus infinite ya sampai dengan minus 2 ya, gabungan dengan ini interval 2 sampai dengan infinite gitu. Ya. Ya, jadi karena ini titik min 1,0 itu dipasangkan dengan titik 2 di situ. Minus 2 ya, minus 2 di situ. Titik 1,0 dipasangkan dengan titik 2 di sana. Jadi ini ke sana, kemudian ini ke sana. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat apakah ini pemetaan ini berapa ya, sampai berapa derajat dapat diturunkan itu ya. Oke, ini tadi VU ya. Oke, kita hitung di sini ya. Hitung di sini. Ya, jadi kita harus menghitung ini ya. Jadi V Z plus ya inverse ya dilanjutkan dengan VU ya, dilanjutkan dengan VU gitu ya. Nah, ini dikenakan pada titik interval ini gitu ya, interval itu. Jadi misalnya saya ambil T gitu ya, saya ambil T gitu. Nah, ini mestinya adalah VU ya dalam kurung ya, ini VZ plus inverse T gitu ya. Nah, seperti yang tadi ya, jadi VZ plus ya, ini tadi tidak lain adalah ini T, akar ini 1 minus T kuadrat gitu. Nah, ini menurut pemetaan ini tentu ini akan sama dengan 2 dikalikan T ya, dibagi dengan dibagi dengan 1 minus itu akar ya, 1 minus T kuadrat. Oke, gitu ya. Oke, nah karena T ya, dalam hal ini T kan dalam interval ini ya, jadi min 1,0 dan 0,1 ya, sehingga kemudian ini karena tidak pernah 0 ya, T-nya tidak pernah 0 ya, maka kemudian otomatis ini tidak pernah 0 juga penyebutnya ini ya, sehingga bisa ditunjukkan bahwa pemetaan ini diferensiabel ya. Silahkan dicek ya bahwa ini diferensiabel. Baliknya ya, inverse-nya jadi VU inverse gitu ya, dilanjutkan dengan ini VZ plus gitu ya, mestinya ini oke. Ya, ini kalau dikenakan pada X aksen gitu ya, kita menggunakan X aksen ya, maka ini akan sama dengan ini, jadi VZ plus dalam kurung V inverse ya, U dari X aksen gitu ya. Oke, good. Nah, ini kalau dihitung mestinya sama dengan VZ plus dalam kurung ini VU X aksen ya, lihat di sini VU inverse dari X aksen ya, sama dengan itu. Oke ya. Nah, agar penulisannya cukup ya, saya tulis di sini ya. Jadi VZ plus VU inverse dari X aksen itu sama dengan ini ya, sama dengan ini ya, sorry ini tadi ya. Jadi VZ plus dalam kurung ini tadi 4X aksen ya, 4X aksen dibagi dengan X aksen kuadrat plus 4, ya, X aksen kuadrat minus 4 dibagi dengan X aksen kuadrat plus 4 gitu ya, menurut apa yang di sana ya. Oke. Nah, ini kalau dikenakan itu hasilnya adalah ini 4X aksen dibagi dengan X aksen
kuadrat plus 4 gitu. Ya, kalau saya tulis seperti ini. Ya. Ya, tentu ini adalah pemetaan ya. Jadi jangan lupa bahwa itu pemetaan dari balik dari sini ke sini ya. Jadi ini V Z plus ya, V U inverse ya. Ini merupakan pemetaan ya dari apa namanya minus infinite, 2 ya digabung dengan 2, infinite ya menuju ke ini tadi apa namanya min 1,0 ya gabungan dengan 0,1 gitu ya. Oke, ini gabungan ya, ini gabungan digabung. Oke, itu ya. Jadi artinya bahwa x aksen itu tidak pernah oh ini minus 2 ya, ini minus 2 ya, saya salah. Jadi ini mestinya minus 2 ya, betul ya. Ya, tidak pernah ini 0 ya, juga tidak pernah apa namanya ini jadi x aksen itu ini ya, jadi ke sana, dari sini ke sana tadi ya, kemudian ini ke sana gitu, x aksen. Good. Jadi bisa ditunjukkan bahwa itu diferensiabel juga ya. Oke, jadi oleh karena itu kedua apa namanya sistem koordinat ini yakni u z plus, v z plus, dan ini ya s pangkat 1 u, vu ya itu kompatibel ya, kompatibel c infinite gitu ya. Oke, untuk ini silahkan dicek ya, jadi bahwa itu kompatibel c infinite karena t itu tidak pernah 0 ya. Kalau apa namanya 0, jadi ada masalah di sana ya. Untungnya t tidak pernah 0 sehingga apa namanya hal-hal yang menjadikan itu masalah apa namanya hilang dengan sendirinya. Oke, saya rasa itu untuk contoh yang di S1. Kemudian kita lanjutkan contoh berikutnya ya di apa namanya ruang projektif gitu. Ya, sekarang kita tinjau apa namanya ruang projektif ya. Jadi ini contoh yang ketiga ya. Jadi yang kita tinjau adalah ruang RP pangkat N gitu ya. Himpunan yang beranggotakan semua garis-garis yang melalui titik 0,0,0 ya di, anggota R pangkat N plus 1, tetapi titik itu dibuang sebelumnya ya. Nah di dalam hal ini kita punyai apa namanya pemetaan ini mempunyai sistem koordinat ya, N plus 1 buah sistem koordinat di situ ya. Jadi sebenarnya ada juga sistem koordinat yang lain ya, ini salah satu beberapa sistem koordinat yang bisa kita konstruksi ya. Jadi apa namanya, jadi U, I ya, itu kita pilih sebagai himpunan yang beranggotakan ya. Lihat kembali apa namanya uraian saya di bagian sebelumnya ya. Jadi inilah himpunan yang beranggotakan semua garis ya. Garisnya saya tulis gini ya. X1 sampai dengan XN gitu ya. Ikut ini anggota R P pangkat N gitu ya, asalkan XI ya, jadi apa namanya koordinat nomor I dari titik-titik yang ada pada garis itu tidak sama dengan 0 gitu. Oke, itu OI gitu ya. Nah kemudian tentu di sini I-nya itu mulai dari 1, 2 nanti sampai dengan N plus 1 gitu ya, sampai situ. Nah kemudian sebagai VI ya, VI itu adalah pemetaan dari UI ya, dari UI ya menuju ke R pangkat 1 gitu ya. Jadi nanti bahwa setiap titik setiap garis ya di UI itu ya, ini garis misalnya X1 sampai dengan XN ya, ini dipasangkan dengan ini, dipasangkan dengan V ya, garis ini ya. Jadi dalam kurung ya X1 sampai dengan XN gitu ya. Garis ini dipasangkan dengan titik di R pangkat itu ya, ini bawah ini. Jadi saya tulis di sini ya, ini X1 dibagi dengan XI
ya, lalu X2 dibagi dengan XI, dan seterusnya. Nanti sampai dengan XI min 1 dibagi dengan XI, gitu. Terus ya, jadi ini saya tulis, ya, koma, ini XI plus 1, jadi yang XI-nya dibuang di situ ya, dibagi dengan XI, ya, terus nanti sama dengan XN plus 1 dibagi dengan XI gitu. Nah ini, jadi ini adalah koordinat bagi titik garis ini, ya, titik ini, ya. Kalau kita lihat ini di RPN, ini merupakan titik gitu ya, tapi kalau dilihat di R pangkat N plus 1, ini merupakan garis, ya. Oke, jadi itu sistem koordinatnya. Nah, topologi yang ada di RPN kita pilih sedemikian rupa sehingga pemetaan ini, ya, dari UI menuju ke R pangkat 1 ini, ya, untuk semua I itu homeomorfisme. Gitu ya, homeomorfisme ya. Oke, jadi topologi di RP pangkat N itu dipilih ya sesuai dengan keinginan kita bahwa semua ini VI itu merupakan homeomorfisme dari UI menuju ke R pangkat 1. Oke, nah sehingga kemudian kita dapatkan sistem-sistem koordinat di situ gitu, di RPN itu. Nah, sekarang kita akan bicarakan kompatibilitas antara sistem koordinat yang ada di situ ya. Nah, jadi sebagai contoh misalnya saya milih ya UI dan ini ya. Jadi misalnya VJ dilanjutkan dengan inverse ya, atau ini VI inverse ya, dilanjutkan dengan VJ misalnya ya. Good. Nah, ini tentu saja pemetaan dari VI, ya, irisan antara UI dengan UJ, gitu. Oke, menuju ke VJ, irisan antara UI dengan UJ, gitu. Ya, gitu. Nah, kita sekarang pahami dulu apa yang maksud dengan irisan itu. Ini himpunan yang mana, gitu. Oke. Tentu saja UI irisan UJ gitu ya. Ini boleh dikatakan adalah himpunan yang beranggotakan semua garis. Ya, himpunan yang beranggotakan semua garis. Saya tulis seperti tadi ya. X1 ya, X2, X3 sampai dengan XN plus 1 gitu. Ya, jadi sudah benar ya semuanya dari XN plus 1. Oke, ini keliru ya. Ini mestinya adalah dari XN sampai dengan XN plus 1 gitu ya. Oke. Ya, saya koreksi. Sebentar nih. Ya. Ini mestinya X1, X2 sama dengan XN plus 1 gitu. Dalam kurung ini, lalu ini ada di dalam itu ya. Oke, ya. Kalau ini, ini juga salah ya. Ini mestinya banyak yang salah ya. Banyak yang salah. Jadi ini plus 1 dalam kurung itu. Jangan lupa ya. Nanti kalau lupa keliru gitu ya. Oke, ini X1, X2 sama dengan XN plus 1 ya. Ya, gitu ya. Oke, kalau ini yang betul, sudah betul ya. Ini sama dengan gitu. Oke, ya. Nah, saya lanjutkan di sini ya. Sedemikian anggota P pangkat N sedemikian rupa sehingga XI tidak sama dengan 0 dan XJ itu juga tidak sama dengan 0 gitu. Nah, ini ya. Jadi ini UI irisan UJ. Jadi himpunan semua garis ya di RPN itu ya sedemikian sehingga titik-titik yang ada di garis itu untuk koordinat nomor I dan nomor J itu tidak sama dengan 0 gitu. Ya, itu ini tadi ya. Jadi UI irisan UJ gitu. Nah, sekarang kita sepakati dulu misalnya sebagai RJ misalnya atau RI itu adalah himpunan pangkat N
plus 1 gitu ya, pangkat n plus 1 atau pangkat n juga boleh ya, atau pangkat n saja ya. Ini adalah himpunan yang beranggotakan semua titik, misalnya D1, C2 sampai dengan Cn ya, anggota R pangkat n dengan titik Zi itu tidak sama dengan 0 gitu. Kita tuliskan seperti ini ya. Jadi RI pangkat N adalah himpunan, atau R pangkat NI ya, lebih tepat begitu. Itulah himpunan yang beranggotakan semua titik ya, Y1, Y2, Y3 sampai Yn, anggota R pangkat N, asalkan koordinat nomor I ya, Zi itu bukan koordinat ya, Zi itu tidak sama dengan 0 gitu. Oke, itu apa namanya perjanjian kita ya. Nah, kita lihat sekarang apa itu VI iris UI irisan UJ itu ya, kita tulis di sini ya. Jadi VI ya dari UI irisan UJ ya, itu ya. Nah, ini tergantung dari I itu lebih besar mana antara I dan J itu ya. Jadi kalau bisa kita lihat ya di sini bahwa ini ada dua kemungkinan gitu ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ketika I itu lebih besar daripada J ya. Ketika I lebih besar daripada J. Jadi ini adalah bisa dicek ya. Ini apa namanya ya. Jadi kalau I lebih besar dari J berarti begini, bahwa XI itu setelah XJ ya, XI setelah XJ. Jadi oleh pemetaan semacam ini ya, jadi misalnya ini nomor I ya. Jadi XJ itu di sini. XJ itu antara X1 ya. Jadi XJ itu antara X1 sampai dengan apa namanya, sampai dengan XI-1 itu. Ya, sehingga kemudian tentu tidak akan berubah ya, tidak akan berubah. Artinya bahwa ini akan sama dengan RJ. Ya, RJ ya. Ingat RJ ya. Ini tadi diganti J gitu ya. Oke. Itu jika apa namanya J maaf ya, itu kurang dari I itu. Karena ini tadi. Jadi kalau J kurang dari I, maka XJ itu antara ini sampai dengan sini. Ya, jadi antara ini sampai dengan ini itu tidak sama dengan 0. Jadi X-nya juga tidak sama dengan 0 apa yang ada di sana ya. Oke, sehingga kemudian ini tadi. Nah, kemudian ini kalau J itu lebih besar dari I, maka J ada di sini. J ada di situ ya. Jadi oleh karena itu ini mestinya adalah R apa namanya J min 1 gitu. Jadi RJ min 1 ya. Jadi kalau J lebih besar itu untuk apa namanya, J itu lebih besar daripada I gitu. Ya. Oke, kenapa? Karena kalau J itu lebih besar daripada I, maka XJ itu ada di sebelah sana. Jadi XJ ada di sebelah sana, maka kemudian bayangannya adalah ini tentu saja kalau dibagi dengan bayangan dibagi dengan XI, X-nya hilang, maka apa namanya nomor J itu turun gitu. Jadi turun 1 ya. Oke, jadi oleh karena itu ini sama dengan ini. Jadi RJ min 1. Jadi artinya himpunan yang beranggotakan semua, ini pangkat N ya, ini pangkat N. Jangan lupa ya, jangan lupa. Ini R pangkat N. Jadi himpunan semua titik I1, Z2 sampai Jn, di mana ini tadi J min 1 itu tidak sama dengan 0 gitu. Good, itu bayangannya. Nah, dengan demikian juga orang juga bisa menuliskan ini. Bagaimana dengan VJ dari UI ya, irisan UJ? Ya, tentu sama, hanya dibalik gitu ya. Ini akan sama dengan dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan di sini ya. Saya tulis di sini ya. Jadi R apa namanya? Ya, RI ya, pangkat N, R pangkat NI ya, untuk I kurang dari J ya. Kemudian ini tentu adalah R pangkat N, I min 1 untuk I yang lebih besar daripada J gitu. Oke, kita dapatkan ungkapan itu ya, sehingga kemudian kita bisa nyatakan ya, ada dua kemungkinan di situ ya, untuk I yang lebih besar dari J ya, atau untuk I yang kurang dari J gitu ya. Oke, saya tuliskan di sini ya.
Untuk ya selanjutnya kita coba lihat kompatibilitas ya antara sistem koordinat itu ya. Jadi yang pertama ya tentu ini tadi pemetaan ini tadi ya, kita lihat seperti apa secara eksplisit ya. Jadi kita lihat ya sekarang untuk kasus ini ya, J itu kurang dari I gitu. Ya, jadi kasus untuk J kurang dari I. Ya, untuk kasus ini dulu ya. Jadi untuk pemetaan ini dulu ya, untuk kasus J kurang dari I gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa pemetaan ini tadi, pemetaan VI inverse dilanjutkan dengan VJ itu adalah pemetaan ya dari R pangkat N ya, R pangkat NJ ya, menuju ke itu ya, itu adalah R pangkat N ya, sesuai dengan ini. Jadi untuk J kurang dari I ya, untuk ini ya, untuk J kurang dari I ya, ini ya, R pangkat N I min 1 itu, I min 1 ya, untuk ya lihat ya. Jadi untuk J kurang dari I ya, tentu saja ini, jadi R pangkat N I min 1 dari ini tadi ya, yang sebelah sini kan ya, VJ UI irisan UJ, padahal untuk itu, untuk R, untuk I kurang dari lebih besar dari J atau J kurang dari I, hasilnya ini. Jadi oleh karena itu transformasi koordinatnya adalah dari wilayah ini R pangkat N J menuju ke R pangkat N I min 1 ya. Ketentuannya seperti ini tadi ya. Nah ya, kita lihat sekarang. Tentu saja, jadi setiap titik ini tadi misalnya Z1 sampai dengan Zn gitu, anggota ini tadi, artinya bahwa nanti ada Zj ya, di sini ada Zj, di mana Zj tidak sama dengan 0 ya, itu kita bawa menuju ke ini VI inverse ya, dilanjutkan dengan Vj itu ya, kemudian dikenakan ini dalam kurung, dikenakan pada tadi Y1 ya, Z2 terus sampai dengan Zn gitu. Oke, nah sekarang kita hitung seperti apa ini hasilnya ya. Kita hitung di sini saja ya. Jadi dalam hal ini Vj atau VI ya, inverse dilanjutkan dengan Vj ya, dalam kurung Z1 sampai dengan Zn gitu ya. Ini mestinya sama dengan ini. Jadi Vj ya, saya tulis di sini ya, Vj dalam kurung ini VI inverse ya, Y1 sampai dengan Zn gitu. Oke. Ya, VI dari 1 sampai dengan ya, VJ, VI inverse di 1 sampai dengan Zn gitu. Nah, kita sudah punya di sini ya, bahwa VI inverse di 1 sampai Zn itu seperti ini. Gitu ya, seperti itu. Oke, jadi kalau begitu, ini mestinya akan sama dengan VJ. Ya, kita cek di sini. Ya, VJ. Ini ada ini tadi ya, jadi mulai dari ya tinggal mengalihkan A gitu ya, jadi ada A ya, Z1 kemudian A Z2 gitu. Nah di sini mestinya ada A ya, YJ di sini ya, ada YJ karena J kurang dari I gitu ya. Terus nah itu sampai dengan ada A Y I min 1 ya, kemudian ada A di sini ya, kemudian A Y I di situ ya, terus sampai dengan A Zn. Oke. Nah kemudian dikenakan pada J itu. J itu di antara ini tadi Y1 sampai dengan ya Z I tadi ya. Jadi oleh karena itu ini akan sama dengan seperti tadi. Jadi dalam kurung ya, ini A Y1 per Z J itu ya, kemudian koma,
ya, AZ2 per ZC. Oke, terus itu ya. Oh ya, ini mestinya bukan bukan Z saja ya, karena harus dikalikan dengan A tadi ya, sini A Y J gitu. Oke, kemudian AZ2 per AZC, terus nanti sampai di sini ya, ada AZC di situ. Ini adalah A Y J min 1 per A Y J. Oke, koma, ini AZC per AZC itu dibuang, lalu ada A Y ya, A Z J plus 1 ya, dibagi dengan A Z J. Oke, terus ya, nanti sampai ini mestinya ya, jadi ada A Z I min 1 per A Y J, koma A per A Y J, koma sampai dengan terus ya, jadi nanti ya kalau mau ditulis ya lebih lengkap ya, ini mestinya ada A ZI dibagi dengan A ZC, oke, koma, nah ini sampai dengan A ZN dibagi dengan A YJ gitu. Oke, nah ini tentu bisa di tulis ya seperti ini ya. Jadi oleh karena itu VI inverse ya dilanjutkan dengan VJ gitu ya, VJ ya untuk Y1 sampai dengan Zn. Nah ini mestinya akan sama dengan ini, jadi A-nya bisa dicoret ya, jadi Z1 per YJ, koma Z2 per ZC, lalu di sini ada ZJ ya min 1 per YJ, ada ZJ ini J ya, J plus 1 per YJ gitu ya, koma gitu ya, terus sampai di sana ada ZI ya min 1 per YJ, lalu ada seper YJ gitu ya, ini tadi jadi ada A per AZJ itu ya, kemudian di sini ada A-nya hilang ya, ini ada YI per YJ ya, terus nanti sampai dengan Zn per ZJ gitu ya, Zn per ZJ. Oke, ini ya, jadi ini hasilnya ya, jadi transformasi koordinat dari VI UI VI ke UJ VJ untuk J kurang dari I gitu. Nah sekarang tinggal kita lihat bagaimana. Nah kalau lihat di sini otomatis ya diturunkan terhadap Y1 sama Jn, maka di mana J ini tidak pernah 0, ini tentu saja merupakan pemetaan yang diferensiabel C infinite gitu ya, diferensiabel C tak berhingga. Artinya bahwa pemetaan ini bisa diturunkan terus-menerus sampai dengan tak berhingga ya. Oke, atau orang biasanya menyebutnya sebagai diferensiabel gitu ya. Oke, nah kemudian sekarang untuk kasus berikutnya ya, untuk J lebih besar dari I ya, untuk J lebih besar daripada I gitu ya. Good, untuk J lebih besar daripada I, karena tadi untuk J kurang dari I. Nah pemetaan ini V ya, VI inverse ini tentu saja pemetaan dari ini untuk J lebih besar daripada I ini, jadi dari R pangkat N J min 1 menuju ke R pangkat N I gitu ya. Oke, nah artinya bahwa titik Y1 sampai dengan Zn ya itu akan dibawa ke ini tadi VI ya min 1 dilanjutkan dengan VJ ya, ini dikenakan pada Y1 sampai dengan Zn gitu. Nah ini kita hitung sekarang ya, kita hitung. Jadi VI
inverse dilanjutkan dengan Vj dikenakan pada Y1 sampai dengan Zn. Ya, ini seperti tadi, tentu saja. Jadi ini akan sama dengan apa? Vj, ya. Kemudian ini ya Vi inverse ya Y1 sampai dengan Zn gitu. Nah, ini menurut apa yang kita tadi mestinya sama dengan apa namanya Vj, ya. Kemudian ini ya. Oke, ingat ya di sini bahwa I itu J itu lebih besar daripada I ya. J lebih besar daripada I. Jadi ya tentu saja ini ya nanti kalau ditulis ya ini akan sama dengan apa? Ada apa? Y1 sorry A ya dikalikan Y1 A dikalikan Z2 gitu ya. Terus nanti tentu saja karena I kurang dari J, jadi I-nya dulu yang muncul ya. Jadi karena I kurang dari J ini tadi, ini muncul. Jadi di sini ada A dikalikan ZI ada di situ ya, A dikalikan ZI. Oke, nah kemudian di sini akan ada apa? A itu sendiri ya. Ya, jadi A dikalikan ZI. Oh sorry, A dikalikan ZI min 1, maaf ya. Kemudian ini ada A di situ, ya, ada A di situ, ya. Kemudian ini ada A ZI plus 1, ZI ya, A ZI gitu. Oke, nah kemudian ya ini baru sampai di sini. Nanti ada apa namanya A ZJ min 1 di situ, ya, A ZJ min 1, ya. Oke, nah ya dimana ini di J-1 itu tidak sama dengan 0 ya. Oke, ini kemudian ya terus nanti sama dengan A Z N gitu ya. Oke, nah kemudian di ini dikenakan pada J itu, nah ini otomatis akan sama dengan tadi dibagi aja ya. Jadi A Y1 per A ZJ min 1 ini tadi ya. Oke, ini letaknya di J ya, di suku ke apa namanya suku ke J ya di sini. Kenapa? Karena ada A di sini sehingga naik 1 ya. Oke, ini koma AZ2 per AZJ min 1 itu. Lalu dan seterusnya tentu akan sama dengan ini ya, sampai dengan ini ya. A Y I min 1 per A Y J min 1 ya, kemudian A per A Z J min 1 ya, kemudian A Z I per A Z J min 1 terus nanti sampai di sini ya, sampai di sini. Jadi nanti ada A Z J min 2 dibagi dengan A Z J min 1, ini J ya. Oke, terus ini ada ini, jadi A Z J min 1 dibagi dengan A, ini hilang ya, ini hilang ya, ini dibuang ya. Oke, karena ini J maka yang suku yang nomor J itu yang dibuang ya. Oke, kemudian ini A Z J ya dibagi dengan A Y J min 1 ya. Oke, nah kemudian ini sampai dengan A Z N per A Z J min 1. Oke, tutup kurung. Ya, jadi ini kalau saya tulis di sini ya, ya ini akan sama dengan ini dalam kurung ya, mulai dari sana ya. Jadi Z1 per ZJ min 1 ini ya, kemudian ZJ2 per ZJ min 1, terus di sini ya saya tulis ini aja ya, langsung ini nanti ada A biar urut ya, jadi ZI min 1 per ya ZJ min 1 ya, kemudian ini ada seper YJ min 1 ya, koma ZI per ya ZI per YJ min 1. Nah ini kemudian ini ya, jadi ada A A-nya hilang ya, YJ min 2 per ZJ
J-1 ya, langsung lompat ke apa namanya ZJ ya per ZJ-1 sampai dengan Zn per ZJ-1 tutup kurung. Nah, itu ya. Itu adalah transformasi tadi ya untuk I kurang dari J. Ya, ini bahwa apa namanya Y1, Y2 sampai dengan Yn oleh pemetaan ini dibawa ke sini ya, Y1 per ZI YJ-1, J sampai dengan ini terus, kemudian ZI-1 per ZJ-1, kemudian seper YJ-1 ya, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini adalah anggota, tentu saja ini adalah anggota R apa namanya, saya tulisnya tadi ya, jadi anggota R N ya, Rn pangkat I, Rn pangkat N ya, I gitu ya. Oke, itu dengan YJ -1 tentu tidak sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena ini tadi, jadi ya ini adalah himpunan yang beranggotakan semua Y1, Y2 sama dengan Jn sedemikian rupa sehingga YJ-1 tidak sama dengan 0. Artinya bahwa pemetaan ini tadi bisa diturunkan terhadap YJ terhadap J ya, Y1, Y2 sampai Jn sampai tak terhingga ya. Artinya bahwa pemetaan ini adalah diferensiabel C tak berhingga gitu. Nah, dari sini kita lihat ya apa namanya transformasi ya, tentu saja apa namanya kalau J ditukar dengan I ya sama ya, ini kan I dan J kan kebetulan apa namanya sembarang ya, jadi oleh karena itu sudah mewakili semua I, J dan J ya, I dan J dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan N plus 1 ya. Dengan demikian maka apa namanya ini tadi kumpulan ini tadi ya, himpunan yang beranggotakan semua UI, VI ya, dengan apa namanya I itu ya anggota dari ini tadi ya, 1, 2 sampai dengan N plus 1 ya. Oke ya, ini merupakan himpunan sistem koordinat pada RP ya, pangkat N ya, yang kompatibel C infinite ya, kompatibel C tak berhingga ya. Oke, itu. Dan berdimensi, tentu saja dimensi dari sistem koordinat ini adalah N gitu. Oke, ini contoh untuk RP pangkat N ya. Nah, sekarang kita bicarakan contoh yang keempat ya, yang terakhir, yakni ruang vektor ya, real berdimensi N gitu ya, ruang vektor real berdimensi N. Oke. Ya. Good. Nah, sekarang ya kita tinjau misalkan ya, V, plus, R ya, ini adalah suatu ruang vektor ya, berdimensi N ya, berdimensi N gitu ya. Oke, nah kemudian kita ingat bahwa kalau B ya, jika B ya, ini itu adalah B1, B2 sampai dengan Bn ya, ini suatu basis ya, suatu basis di V, plus, R itu ya, suatu basis di ruang vektor itu. Nah, kita ingat ya bahwa kita bisa mengkonstruksi suatu pemetaan ya, jadi atau kita bisa mengkonstruksi suatu sistem koordinat gitu ya, dengan ini ya U, ya, di mana U itu sama dengan V ya, himpunan terbukanya atau domain dari sistem koordinat itu adalah seluruh V, seluruh ruang vektor itu ya, ini disertai dengan VB gitu, saya tulis sebagai VB. Nah, apa itu VB ya? VB ini berkaitan dengan basis tadi ya, basis itu adalah pemetaan dari V menuju ke R pangkat N gitu ya, di mana setiap vektor V kecil itu dipasangkan dengan VB, yakni itu saya tulis sebagai X1 sampai dengan Xn. Oh, pakai alfa aja ya biar lebih bervariasi ya, misalnya alfa 1, ini VV, V
BV itu sama dengan ini, alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa N. Ya, ya, jadi V itu dipasangkan dengan N buah, ya, barisan N buah bilangan real, alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa N, di mana alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa N itu adalah koefisien kombinasi linear V terhadap basis ini tadi, ya. Jadi V dengan, ya, saya tulis ini ya, dengan alfa 1, alfa 2 itu memenuhi persamaan ini ya, sigma I dari 1 sampai dengan N alfa I VI gitu. Ya. Jadi dulu kita pernah membahas itu, ya, Nah, kemudian topologi nantinya topologi di V di ruang vektor itu dipilih sedemikian rupa sehingga semua pemetaan VB, ya, atau ya, itu merupakan homeomorfisme dari V menuju ke R pangkat N itu. Jadi topologi V diatur atau dipilih, ya, sesuai dengan tuntutan di sini bahwa semua U, ya, V, VB itu merupakan sistem koordinat. Artinya bahwa VB itu merupakan homeomorfisme dari V menuju ke R pangkat N gitu, ya. Oke, nah sekarang kita lihat, ya, bagaimana transformasi koordinat di sini, ya. Oke, nah kita lihat misalnya, ya. Jadi saya mempunyai, ya, misalkan kita ambil B aksen, ini juga basis, ya, misalnya B aksen 1, B aksen 2 sampai dengan B aksen N misalnya, ya. Oke. Nah, tentu di sini kita punya VB aksen gitu, ya. Untuk pemetaan dari V menuju ke R pangkat N misalnya. Ya, ini bahwa setiap V kecil dipasangkan dengan VB aksen V kecil. Ya, V kecil gitu, ya. Nah, ini sama dengan misalnya adalah alfa aksen 1, alfa aksen 2 sampai dengan alfa aksen N gitu, ya. Oke, dengan tentu saja dengan dengan V itu alfa 1 alfa N adalah koefisien kombinasi linear V relatif terhadap basis yang baru, ya, 1 sampai dengan N. Bukan VI ya, maaf ya, ini BI misalnya karena basis tadi, sorry. Nah, ini sama, ya, ini alfa aksen I, B aksen I gitu. Nah, sekarang tentu saja di sini membentuk, ya, jadi pemetaan ini lalu membentuk ini. Jadi saya tulis di sini. Tentu saja ini membentuk V, VB aksen, ya, sistem koordinat di V tadi, di ruang vektor V itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat transformasi koordinat, ya, transformasi koordinat dari ini tadi. Nah, ini harus kita hapus, ya. Oke, kita hapus dulu, Mas. Ya, karena B dan B aksen itu kedua-duanya adalah basis, ya, maka kemudian tentu ada atau terdapat suatu matriks A, ya, anggota grup ini GL N R gitu, himpunan yang beranggotakan semua matrik yang determinannya tidak nol, ya. Artinya kalau kita punya dua buah basis, ya, ya, dalam hal ini adalah B dan B aksen, maka kita akan bisa menemukan suatu matriks A, ya, matrik yang determinannya tidak nol gitu, atau matrik yang memiliki inverse. Sedemikian sehingga B aksen I itu bisa dinyatakan ini sigma J dari 1 sampai dengan N gitu, A JI, ya, dikalikan dengan BJ gitu, ya. Jadi ini belum kering bener, ya, papan tulisnya. Jadi ini ya, saya hapus ini, ya. Jadi ini A tadi J, ya, I, ya, BJ. Oke, ya. Oke, nah tentu saja dengan cara yang sama dengan mudah didapatkan bahwa BJ itu juga bisa dinyatakan dengan B aksen I gitu, ya. Jadi ini mestinya sama dengan sigma, ya,
I gitu. Ini A inverse ya. Jadi kedua ruas dikalikan dengan apa namanya A inverse ya, A inverse J ya, IJ ya, IJ itu ya, A inverse IJ ya. Kemudian dijumlahkan terhadap I gitu ya. Ini mestinya A B I aksen gitu ya. Jadi ini kedua ruas dikalikan dengan A IJ inverse gitu ya, atau mungkin AIL dulu ya. Oke, jadi kalikan AIL inverse gitu. Nah, kemudian ini muncul ya. Oke, seperti ini ya kira-kira. Nah, tentu saja kita bisa kemudian apa namanya menghitung ini ya. Jadi yang akan kita hitung adalah V misalnya ya, VB ya inverse dilanjutkan dengan VB aksen gitu. Nah, ini tentu saja pemetaan dari R pangkat N ya menuju ke R pangkat N gitu. Kenapa? Karena domain dari sistem koordinat ini adalah apa namanya V dan V, dari V irisan V itu sama dengan V ya. Jadi sehingga kemudian apa namanya VB V itu sama dengan R pangkat N, VB aksen V itu sama dengan juga R pangkat N, sehingga transformasi koordinatnya adalah dari R pangkat N menuju ke R pangkat N itu. Oke, nah sekarang kita hitung bagaimana itu dilakukan ya. Jadi misalnya ini adalah alfa 1 sampai dengan alfa N, maka ini akan dipasangkan dengan VB aksen ya. Ini VB inverse ya. Ini mestinya adalah alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa N gitu. Oke, kita hitung aja di sini ya. Kita hitung di sini. Oke, bagaimana itu dihitung ya? Nah, V B aksen dilanjutkan dengan V B inverse gitu ya. Ini kalau dikenang pada alfa 1 sampai dengan alfa N gitu. Oke. Ya. Oke, ini mestinya adalah VB aksen gitu. Dalam kurung apa namanya VB ya inverse dikenangkan pada alfa 1 sampai dengan alfa N gitu. Ya. Good. Nah, ini hasilnya apa ini? Ya, kita sudah pernah menghitung ini ya. Jadi ini tidak lain adalah ini. Jadi kalau dihitung ini sama dengan VB. Ya, ini adalah apa namanya ini sigma I ya dari 1 sampai dengan N. Ya, alfa I dikalikan dengan BI gitu. Oke, ini menurut inversnya ya. Jadi mungkin bisa dilihat lagi di apa namanya bagian sebelum ini. Ya, jadi ada inversi situ ya. Jadi VB inverse, ini aksennya VB inverse. Oke, ini aksen maaf ya. VB inverse dari alfa 1 sampai alfa N itu dijalankan adalah sigma I dari 1 sampai dengan N alfa I BI. Oke, nah bagaimana kita bisa menentukan apa namanya VB terhadap itu? Nah, ini tentu saja adalah V tadi gitu ya, itu V tadi ya. Oke, nah itu bisa ditulis seperti ini ya. Jadi kita punya itu ya, ada BI itu, BI sudah dinyatakan dengan ini ya. Jadi kita bisa meneruskan sebagai bahwa ini satu sini ya, ini sama dengan VB aksen begitu ya. Nah, kemudian ini kita bisa tuliskan sigma ya I dari 1 sampai dengan N. Di situ ada alfa I, oke. Ya, kemudian ada BI, BI-nya nih. Ya, kita ganti ini. Ya, kita ganti ini. Jadi sigma gitu ya, sigma kita tukar ya. Kita tukar, ini ada J. Ya, jadi J-nya ditukar dengan I ya. Jadi sigma J jadi A inverse gitu ya. Tentu ini adalah JI ya dikalikan dengan B aksen J gitu. Ya. Oke, itu ya. Kita tukar ya antara J dan I, kita tukar ya. Ini jadi sigma J, ini jadi J, ini jadi I, ini jadi J. Good. Nah, ini tentu bisa dituliskan sebagai VB aksen dari ini tadi sigma J-nya saya taruh di paling luar ya, lalu tentu ada ini sigma I ya A inverse JI itu, lalu ada alfa I dalam kurung BJ aksen gitu. Ya, nah sekarang sudah mudah ditebak di sini. Mestinya menurut apa namanya
Jadi ini tadi kan orang bisa menuliskan ya, jadi bahwa apa namanya VB ya, VB V atau VB ini V-nya diganti itu ternyata sama dengan alfa 1 sama dengan alfa n. Ini kita sudah punya ini. Jadi ini artinya apa? Ini mestinya hasilnya adalah sigma I dari 1 sampai dengan n ya, A inverse 1I ya, alfa I, koma sigma I dari 1 sampai dengan n gitu ya, apa A inverse ya, 2I alfa I, terus nanti sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan n A inverse NI ya, alfa I gitu. Oke, ini. Jadi dalam hal ini kemudian bisa disimpulkan bahwa apa namanya alfa aksen J ya, itu sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan n A J I ya, A J I alfa I. Oke. Nah, kita lihat di sini otomatis ya bisa dicek ya dengan mudah bahwa tentu saja ini apa namanya diferensiabel ya, jadi diferensiabel. Jadi pemetaan ini adalah pemetaan yang diferensiabel gitu. Nah, kita tentu bisa apa namanya, oh ini pakai inverse ya, jangan lupa ya, ini diferensiabel C infinite ya, diferensiabel C infinite. Oke, nah sekarang kita hitung transformasi baliknya ya, transformasi balik dari itu ya. Oke. Ya, tentu kita harus menghitung VB ya, inverse aksen inverse dilanjutkan dengan VB gitu. Ya, ini tentu saja pemetaan sekali lagi dari R pangkat N menuju ke R pangkat N gitu. Ya, jadi misalnya kita punya alfa aksen ya, 1 ya, alfa aksen 2 sampai dengan alfa aksen n itu ya, ini akan dibawa ke ini tadi VB aksen ya, VB aksen, kemudian dilanjutkan inverse ya, dilanjutkan VB ini alfa aksen 1 sampai dengan alfa aksen n gitu. Ya, ini tentu ceritanya akan sama dengan yang tadi ya. Oke, kita tuliskan saja ya. Jadi VB VB aksen inverse dikenakan pada alfa aksen 1 sampai dengan alfa aksen n ya, mestinya ini sama dengan VB itu. Nah, ini jadi apa namanya inverse-nya ini ya, jadi mestinya adalah sigma ya, I dari 1 sampai dengan n ya. Oke, kita sesuaikan dengan itu ya. Kemudian ini ada apa namanya alfa aksen ya, I ya dikalikan dengan B aksen I, tentu saja seperti itu. Nah, ini kemudian kita masukkan ya, kita punya B aksen I di situ, kita masukkan ya, sehingga kita dapatkan VB ya, sigma I dari 1 sampai dengan n alfa aksen I, lalu sigma J ya, dari 1 sampai dengan n apa itu JI ya dikalikan dengan BJ gitu. Oke ya, dalam kurung ya. Nah, ini mestinya sama dengan VB ya, kita bisa atur ini sigma J dari 1 sampai dengan n gitu, lalu ada dalam kurung sigma I dari 1 sampai dengan n apa namanya AJI alfa aksen I dalam kurung BJ gitu. Nah, dari sini kemudian kita bisa dapatkan ya, tentu saja bahwa ini VB aksen inverse dilanjutkan dengan VB ya, ini terhadap alfa aksen 1 sama alfa aksen n ya, ini mestinya sama dengan tinggal masukkan ini tadi ya. Jadi sigma ya, kita pakai J ya, sigma, sorry, pakai I juga, sigma I dari 1 sampai dengan n gitu ya, mulai A1 I ya dikalikan dengan alfa aksen I. Oke, nanti sampai dengan sigma apa namanya, sigma I dari 1 sampai dengan n gitu ya,
A, N, I, alfa aksen I gitu. Ya, dengan demikian kita bisa tunjukkan dengan mudah ya bahwa alfa C itu ternyata sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N A C I alfa aksen I. Nah, ini pun juga diferensiabel ya, diferensiabel terhadap masing-masing alfa aksen itu ya sampai infinite ya. Jadi diferensiabel C tak berhingga. Nah, jadi transformasi ini ya beserta transformasi baliknya itu keduanya adalah diferensiabel C tak berhingga. Oleh karena itu kedua sembarang ini tadi sistem koordinat VB ya dan V, V aksen B aksen itu kompatibel C tak berhingga. Oke, nah ini menutup bagian ini ya. Jadi selanjutnya nanti kita akan bicarakan tentang atlas ya, tentang atlas lebih detail lagi gitu ya. Nah, ini memberi contoh ya bagaimana kita menghitung kompatibilitas ya antara dua buah sistem koordinat gitu ya. Jadi kalau kedua sistem koordinat itu domainnya memiliki domain yang saling asing, otomatis itu kompatibel. Tapi kalau kedua sistem koordinat itu memiliki domain yang tidak saling asing, maka kita harus melakukan yang tadi, hitung transformasi koordinat dan transformasi baliknya antara kedua sistem koordinat itu, lalu kita cek diferensiabilitas transformasi koordinat itu. Ya, dari situ kita bisa menentukan kompatibilitas dari kedua sistem koordinat itu. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.